Selamat malam buat kita semua. Selamat malam. Kita bersyukur karena Tuhan selalu memberikan berkat yang indah bagi kita. Kita telah dijagai dari Sabat lalu hingga pada malam permintaan doa ini. Kita akan lanjutkan pelajaran dari perumpamaan Tuhan Yesus pasal yang keempat dengan judul lalang, ya. Di dalam pasal ini Yesus bercerita masih tentang perumpamaan penabur, ya. Masih sekitar penabur. Kalau kita baca dulu, ya. Matius pasal 13 mulai dari ayat 25 ayat 24 sampai ayat 30, ya. Baik. Ada yang bawa kitab? Matius 13 ayat 24 sampai 30. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Baik, terima kasih. Demikianlah Mas perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Kalau kita masih mengingat perumpamaan penabur, bahwa penabur itu tujuannya menabur di tanah yang subur. Tetapi penabur di Timur Tengah itu tidak seperti menabur di Indonesia. Kalau di Indonesia itu diatur dulu tanahnya, menaburnya itu pelan-pelan begini. Kalau di sana itu benih diletakkan di atas keledai, ini sudah diolah tanah, langsung ditusuk itu apa? Langsung ditusuk goni, ditusuk goni itu jadi dari goni itu bertaburan lah. Jadi adalah itu yang jatuh di pinggir jalan, adalah itu yang jatuh di atas batu, adalah yang jatuh di semak. Nah, sebenarnya tujuannya tidak menabur di atas batu, tidak menabur di pinggir jalan dan di. Nah, sekarang kita melihat bahwa sebagian besar dari benih itu jatuh di tanah yang baik atau tanah yang subur. Tapi sudah tumbuh ini bibit yang ditabur, pekerja ladang itu melihat ada sesuatu yang lain. Kalau di Alkitab tadi dikatakan
ada lalang yang tumbuh di antara gandum. Tapi kalau di bahasa Batak bukan lalang ya, simareme-eme. Kalau eme dengan simareme-eme itu mirip betul ya, mirip betul. Yang membedakan itu nanti pada saat dia sudah berbunga, berbuah. Kalau masih daunnya kita lihat sama, ya, sama betul. Nah, pada saat Yesus menyampaikan perumpamaan ini, dia menyatakan bahwa hal kerajaan sorga itu seperti apa tadi? Menaburkan benih yang baik di ladangnya. Iya, seperti seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladang. Bukan benih lalang. Bukan simareme. Rupanya di Timur Tengah kalau orang bermusuhan, begitu tanahnya sudah ditanami dengan bibit yang baik, ada musuhnya malam-malam untuk menaburkan benih rumput. Nah, dari sinilah Yesus mengambil gambaran bahwa Yesus menyatakan tadi musuh yang melakukannya. Bahwa penaburan lalang itu adalah pekerjaan musuh. Tapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu. Malam-malam dia kerjain. Nah, sekarang ladang itu apa? Ladang itu adalah dunia ini. Dengan kata lain, bahwa di dunia ini adalah jemaat Tuhan, ya. Jadi jemaat Tuhan yang ada di dunia ini itu adalah ladang. Ini menerangkan bahwa perihal kerajaan sorga itu, bagaimana bibit yang baik itu sudah ditaburkan untuk keselamatan. Menumbuhkan bibit itu juga dibutuhkan kuasa Roh Kudus, dan Roh Kudus itu pun sudah dikirimkan dari sorga, supaya bibit-bibit kebenaran yang ditaburkan itu bisa tumbuh menghasilkan buah. Nah, kita mau lihat di sini bahwa penabur benih yang baik itu adalah Kristus. Sedangkan penabur lalang itu adalah siapa? Iblis atau setan. Jadi lalang itu menggambarkan satu kelas yang menjadi penjelmaan dari penipuan. Tujuan penipuan itu adalah untuk memasukkan kepalsuan. Berarti ada barang asli, ada barang palsu, ya. Jadi kalau sekarang ini kita tidak heran lagi bahwa sudah lebih banyak yang palsu dibanding yang asli. Jadi sudah KW ada lagi KW1, KW2, kan? Ya. Jadi KW-KW-an lah gitu. Nah, sekarang kita mau lihat pekerjaan setan itu adalah memasukkan barang palsu yang mirip seperti padi. Ada padi-padian, simareme, ya. Jadi gandum mirip dengan lalang, itulah yang ditaburkan oleh si musuh. Nah, bagaimana kita menghadapi hal seperti ini? Kristus saja diserang musuh itu, apalagi kita. Bibit kebenaran yang kita taburkan itu
tidak otomatis tumbuh dan berhasil. Karena ada musuh yang menaburkan bibit yang lain. Ini hari Sabat kita mau baptisan. Dalam baptisan kita Syria Lase. Dia di kelompok mereka di kampung sana, mereka niat semua. Jadi semakin dikasih tahu ke kampung bahwa hari Sabat ini baptisannya, makin banyaklah tantangan. Datanglah dari kampung menelpon. Kenapa kau mau masuk jadi Advent? Advent itu sama dengan saksi Jehovah itu. Dari mana kalian tahu Advent sama dengan saksi Jehovah? Ada Syria lah kan? Jadi rupanya berdebatlah mereka di telepon. Akhirnya sampai marah pas katanya Syria. Nggak boleh begitu nih. Karena dia bilang, gigi kalian lah saksi Jehovah katanya. Marah. Jadi rupanya tetangga-tetangga mereka itu sudah tidak senang mendengar Ria ini akan masuk jadi Advent. Padahal mamanya tidak keberatan. Justru mamanya mau datang hari Jumat menyaksikan anaknya mau dibaptis. Jadi tetangganya sudah panas. Buat apa? Kompor. Mau menyatakan bahwa ajaran Advent adalah ajaran palsu. Seperti saksi Jehovah itu. Jadi memang begitulah tantangan itu ya. Yesus melihat sampai akhir zaman penaburan ini terjadi seperti itu. Penabur yang baik selalu ada, tapi ada penabur yang tidak baik, menaburkan musuh-musuh kebenaran. KW yang benar-benar mirip dengan asli ini. Makanya banyak orang yang bisa tertipu. Nah, kalau di gereja kita ada seperti ini, memiliki ajaran yang sama dengan kita, mirip, lalu bagaimana tindakan kita? Tadi hamba-hamba itu menyatakan, Tuhan, jika Tuhan mau, izinkanlah kami mencabuti lalang itu, ya. Tapi apa kata Yesus? Jangan. Terus apa sambungnya? Sebab mungkin. Nah, jadi Yesus berkata mungkin. Artinya di sini untuk melakukan pencabutan itu adalah pekerjaan yang sangat berhati-hati. Ya. Pencabutan lalang itu kalau dilakukan harus hati-hati. Karena kata mungkin yang dikatakan Yesus di sini, mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Nah, kalau benar-benar dia sudah jelas lihat ini lalang, ini padi, hati-hatilah mencabutnya. Jangan sampai ikut gandum tercabut. Apa artinya? Pekerjaan pemecatan adalah pekerjaan yang harus serius, hati-hati, dengan doa dilakukan. Jangan ada karena kebencian untuk melakukan pendisiplinan dan pemecatan. Bukan berarti tidak boleh. Di ayat yang lain Yesus menyatakan
bahwa orang yang terus-menerus melakukan pelanggaran, mereka harus dibawa ke hadapan jemaat, tapi dengan langkah. Apa yang katakan Yesus? 4 mata lebih dulu. Baru ditingkatkan lagi, dibawa temannya saksi. Setelah itu baru dihadapkan ke tua-tua jemaat atau majelis. Nah, kita tidak boleh gegabah melakukan pencabutan lalang. Teringat saya begitu kami pindah ke Batangas, rupanya sudah ada tugas yang menunggu bagi kami, memecat dividen. Jadi sudah ada tugas. Akhirnya begitu kami sampai, dividen itu menanyakan, kapan kami dipecat? Jadi mereka sudah siap-siap mau apa? Mau dipecat. Silang bela dipindahkan ke sini untuk memecatkan. Ada yang bilang begitu. Iya. Akhirnya kita mulai, belum ada di sana menara doa, kami mulaikan satu menara doa. Setiap hari Minggu pagi jam 5 kita buat doa. Salah satu doanya yang mendoakan mereka. 1 tahun kita adakan pendekatan, kita doakan. Tapi ternyata mereka tidak menggubris doa kita itu. Akhirnya harus kita bawakan ke dalam majelis dengan tindakan yang hati-hati. Karena kenapa? Karena 5 keluarga. 5 keluarga berarti 10 sudah lebih banyak dari anggota MOPA. Ya. Akhirnya kita undang pembicara-pembicara, meyakinkan mereka, tapi mereka tetap tidak mau. Kita undang dosen-dosen untuk meyakinkan mereka, mereka tetap lebih pintar. Akhirnya dikomitekan. Setelah dikomitekan, kunjungi satu-satu ke rumah. Jadi kebetulan saya bertugas mengunjungi ketua mereka. Karena mereka sudah punya apa? Pengurus. Sudah ada pengurusnya, ketua. Begitu kami sampai, disambut dengan baik. Lalu kami katakan, kami tidak lama-lama, hanya mau menyampaikan sesuatu. Ya sampaikan saja pendeta. Sepertinya kami sudah tahu itu. Tapi kita berdoa dulu. Berdoa. Kita doakan. Saya tanya sekali lagi. Pak, Bu, apakah memang sudah niat dan tekad bulat kalian mau menjadi dividen? Sudah menjadi. Kalau begitu, terima kasih, kami hanya mengantarkan surat. Bahwa surat ini adalah surat penyertaan kalian dari gereja. Ini yang kami tunggu-tunggu, pendeta. Luar biasa. Nah, kita lihat di sini 1 tahun kami menunggu, mengadakan pendekatan, mengundang pembicara. Ternyata mereka sudah niat dan tekad untuk apa? Dan ketika sahabat berikutnya pembacaan itu, di antara mereka ada yang datang di gereja. Ketika dibacakan, biasanya di dalam penggembalaan saya perhatikan, kalau ada orang didisiplin,
Ada orang dipecat, kalau dibacakan namanya, kadang menangis dia mendengar. Tapi begitu dibacakan namanya dipecat, ketawa. Seperti senang sekali dia dipecat gitu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sepanjang perjalanan gereja ini akan ada jiwa-jiwa yang seperti lalang dan gandum. Tapi jika kita tidak mampu melakukan pencabutan dengan hati-hati, karena mungkin kata Yesus ya, kata mungkin di sini kita harus dengan ekstra hati-hati melakukan pencabutan itu. Jika tidak, biarkanlah dia bertumbuh bersama-sama, ya. Biarkan tumbuh bersama-sama. Karena nanti setelah dia berbuah sudah kelihatan hasilnya, dan pada saat panen dia akan dipisahkan. Ya. Akan diadakan pemisahan antara gandum dengan laut. Ya. Nah. Untuk selanjutnya boleh kita baca dulu Galatia 2 ayat 4. Boleh baca dulu? Juga. Galatia 2 ayat 4. Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyeludup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus Yesus, supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita. Jadi kita perlu hati-hati dalam saudara bersaudara. Karena ada saudara-saudara palsu. Menurut kau, saudara yang dikasih Tuhan. Sekarang di padang sedempuan sedang berkeliling di pijak. Tiga minggu lalu datanglah Opung Harahap, pendeta. Ada mau parpos tujabu mengantar buku ay dibawa masa tasnya buku. Oh ini buku DVD ini. Iya. Kan itu biasanya 4 itu kan. Ada tempat gembala, ada gedung putih, ada 4 itu kan kecil-kecil. Ini sini nggak usah baca-baca ini. Saya ambillah itu apa? Buku. Jadi mereka bilang mereka dari pos, padahal mereka adalah kaki tangan dari DVD. Dan ada satu yang tinggal di Losumbar. Jadi nanti kalau ada datang ke gereja kita, tanya dulu dia siapa kalau ada tamu kita ya. Ya. Jadi saudara palsu itu sekarang sedang berkeliling. Hati-hati. Boleh dibaca selanjutnya 2 Korintus 11 ayat 26. 2 Korintus 11 ayat 26. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyakit, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Jadi banyak sekali bahaya yang dihadapi oleh Paulus. Bahaya di darat, bahaya di kota, bahaya di laut, ancaman ombak, bahaya dari pemerintah. Tapi yang terakhir dikatakan bahaya ancaman dari saudara-saudara palsu.
Oleh karena kepalsuan yang mereka bawakan itu adalah merupakan satu penipuan. Ya. Oleh sebab itu pelaku utama dari kejahatan penipuan itu adalah setan. Maka kaki tangannya sekarang dipercayakan membawakan bibit-bibit kepalsuan itu seperti menaburkan bibit-bibit lalat. Ketika bibit itu ditaburkan, dia perlahan-lahan tumbuh. Lebih cepat tumbuhnya lalang itu daripada gandum itu. Maka kita perlu hati-hati dan waspada. Karena lalang itu perlu diwaspadai, tapi jangan gegabah mencabutnya karena bahaya, ya. Bahaya kalau tercabut dengan yang lain, ya. Masih ada di sini yang ikut menanam padi dulu di kampung? Yang pernah lihat itu semarememe? Ya. Jadi memang akarnya itu juga kuat. Akarnya itu kuat, tidak mudah dicabut. Iya. Jadi kalau dia tumbuh di dekat padi itu ikut tercabut. Jadi makanya memang susah menghadapi saudara palsu. Akar mereka juga kuat untuk menarik saudara-saudara yang lain. Tapi bila mana ditemukan saudara-saudara palsu itu benar-benar sudah menyesatkan jemaat, maka gereja tidak bisa tinggal diam. Bagaimana dengan gereja mula-mula? Ya, jadi Tuhan juga menunjukkan, ya, ada Simon Magus. Ada Simon Magus yang dibaptis. Dia dibaptis bukan karena percaya. Dia dibaptis karena dia ingin mendapatkan kuasa Roh Kudus. Sampai-sampai ingin dia membayar Petrus supaya dia boleh mendapatkan kuasa Roh Kudus. Ya. Jadi banyak hal di antara umat itu kelihatannya sama, tapi satu kali kelak mereka kan berbeda. Judas Iskariot sama-sama dengan murid-murid yang lain. Kemana Yesus ikut dia, ya. Tapi akhirnya dia juga kelihatan dan dia hilang, ya. Kenapa Yesus melarang? Jangan, ya, ketika hamba itu menyatakan, Tuhan, biarlah kami mencabut ini. Jangan. Karena diberikan lagi kesempatan, ya, diberikan lagi kesempatan. Jika saudara-saudara palsu itu mau bertobat, Tuhan masih berikan kesempatan. Ya. Lalang itu menyerupai gandum manakala tunasnya masih hijau, tetapi bila ladang itu menguning, siap untuk dituai rumput-rumput yang tidak berguna, tidak menyerupai gandum yang merunduk karena bulirnya yang penuh dan matang. Demikianlah orang berdosa yang berpura-pura saleh dan berbaur dengan pengikut-pengikut Kristus dan berlagak sebagai umat beragama, ternyata akan menipu banyak orang, tetapi pada masa penuaian dunia tidak akan kemiripan di antara yang baik dan yang jahat. Artinya akhirnya Tuhan tetap memisahkan bahwa yang membuahkan hasil yang tidak baik dipisahkan, yang membuahkan hasil yang baik dipisahkan. Satu akan dikumpulkan ke lumbung Tuhan, sedangkan satu lagi akan dikumpulkan ke dalam neraka. Neraka. Kalau sudah berbicara perapian, itu sudah berbicara penghukuman, itu, ya, akan dibakar. Jadi kita terus di neraka gitu, ya. Akan dihukum di neraka. Tuhan itu memang baik sekali, diizinkan tumbuh lalang itu bersama dengan Gandum. padahal lalang itu mengambil sari-sari makanan yang harus dimakan oleh gandum.
Tapi Tuhan itu baik sekali. Mana tahu ada bertobat. Itulah sebabnya Tuhan masih menunggu sampai sekarang. Kalau setan mau bertobat, mau bertobat. Kalau setan masih mau bertobat, Tuhan pasti apa? Terima. Tapi sudah disiapkan juga tempatnya. Karena sudah diwanti-wanti, ini nggak akan bertobat ini. Maka disiapkan neraka. Ya. Sudah dengarkan pengkhotbah. Katakan ada nanti 3 keajaiban di dunia katanya. Apa itu? Pertama, kenapa kau ada di sini? Kaget dia, karena dia tahu dulu masa SMA-nya nakal banget ini anak kan? Ini masa tiba-tiba ketemu di mana? Di surga. Kenapa kau ada di sini? Lalu apa lagi? Lalu juga seorang menyatakan, kenapa saya di sini? Setelah menyadari dirinya, dia adalah orang jahat.